sebelumnya teman-teman karena ada kesalahan. Di sini kami lanjutkan, kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai struktur model pembelajaran inquiry based learning. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri Zahara Ramadhani dengan NIM 2203353 dan rekan saya Cindy Ramadhani dengan NIM 220333131. Saya Nisa Nawati dengan NIM 2203318. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Cindy Ramadhani. Baiklah, di sini ada gambar konseptual orientasi, di mana kami menggunakan pendekatan inquiry. Terdapat dua keterampilan. Yang pertama keterampilan abad ke-21, yang kedua ada keterampilan berpikir kritis. Paradigma yang pertama muncul sebagai respon terhadap ketidaksiapan sektor pendidik menghadapi revolusi industri 4.0 menurut Novitra 2022. Yang kedua, strategi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa menurut Prasetyo dan Rossi 2021. Kemudian yang ketiga ada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa menurut Asia 2023. Di mana sintang orientasi ini terdapat sistem sosial, di mana pada sistem sosial yang pertama guru sebagai fasilitator, yang kedua guru mempersiapkan proses pembelajaran dengan merangsang dan mengajak siswa berpikir untuk memecahkan masalah. Yang kedua ada prinsip reaksi, di mana guru memberikan bimbingan secara langsung agar siswa dapat berlatih dengan pikirannya sendiri dan memusatkan pikirannya pada masalah yang harus dipecahkan. Kemudian yang ketiga ada sistem pendukung, di mana pada sistem pendukung terdapat bahan ajar, RPP, LKPD, LMS, alat eksperimen, rubrik penilaian dan perangkat penilaian. Kemudian pada dampak ada dampak instruksional. Pada dampak instruksional mendorong partisipasi aktif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kontekstualisasi pembelajaran. Kemudian ada dampak penggiring. Pada dampak penggiring, yang pertama meningkatkan rasa ingin tahu, yang kedua menumbuhkan kemandirian belajar dan percaya diri menurut Prasetyo dan Rossi 2021. Kemudian ada gambar konseptual merumuskan masalah. Di sini yang membedakan yaitu pada sistem sosial, guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan menurut Gunardi 2020. Kemudian ada prinsip reaksi. Pada prinsip reaksi, guru harus mampu mengajukan beberapa pertanyaan penguat untuk meyakinkan pendapat atau argumen siswa menurut Asia 2023. Kemudian ada mengecek kontribusi tiap-tiap individunya. Kemudian ada gambar konseptual merumuskan hipotesis. Di sini juga
Pada prinsip reaksi, guru membimbing peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan cara menyampaikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai pikiran kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji, menurut Gunardi 2020. Kemudian ada gambar konseptual menguji hipotesis, di mana sistem sosial yaitu guru membimbing peserta didik dalam proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data, menurut Gunardi 2020. Kemudian pada prinsip reaksinya, guru mengajak siswa untuk mengolah data dan informasi yang diperoleh setelah mempelajari berbagai sumber belajar atau informasi source dan sumber data yang ada. Yang kedua ada guru meminta siswa untuk mengorganisasikan data ke dalam tabel daftar atau ringkasan. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan menurut Asyar 2023. Kemudian gambar konseptual merumuskan kesimpulan, di mana sistem sosialnya guru membimbing siswa membuat kesimpulan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Yang kedua, guru menunjukkan pada siswa data mana yang relevan sebagai dasar membuat kesimpulan menurut Asyar 2023. Prinsip reaksinya yaitu guru memberikan penguatan atau kebenaran jika muncul beragam kesimpulan menurut Asyar 2023. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian 2, di mana ada latar belakang model inquiry based learning. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya untuk bagian kedua akan saya jelaskan sendiri, yaitu yang pertama itu latar belakang model inquiry based learning. Nah, model pembelajaran mencakup tujuan, fase, dan fondasi untuk mengembangkan berpikir kritis dan pemahaman mendalam, dimulai dari ketidakpastian yang mendorong inquiry. Model inquiry melibatkan siswa dalam mempelajari fenomena ilmiah dan mencari solusi. Inquiry based learning yang dikembangkan oleh Richard Spas fokus pada penyelesaian masalah secara kolaboratif. Pembelajaran ini terdiri dari fase penyelidikan yang membentuk siklus seperti model 5E, keterlibatan, eksplorasi, penjelasan, elaborasi, evaluasi, dan siklus WET, dan yaitu diantaranya pernyataan, memprediksi, eksperimen, model, dan menerapkan. Yang kedua itu paradigma model inquiry based learning. Nah, isu keterampilan abad 21 sangat relevan bagi calon pendidik, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Pengembangan keterampilan ini penting untuk sistem pendidikan global agar dapat beradaptasi. Pendidik perlu menguasai materi dan merancang pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah. Inquiry ini adalah metode pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran sains, di mana sains dipahami sebagai ilmu yang mempelajari semesta alam semesta dan peristiwa di dalamnya melalui proses ilmiah. Yang selanjutnya yang ketiga itu pendekatan. Inquiry atau penyelidikan adalah proses berkesinambungan yang mencakup mengajukan pertanyaan, meneliti jawaban, menerjemahkan informasi, mempresentasikan temuan, dan melakukan refleksi. Inquiry learning melibatkan siswa dalam menyelidiki topik secara mendalam, di mana mereka mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator, membimbing dan mendukung siswa. Nah, berikut ini ada beberapa metode dalam mempelajari inquiry. Yang pertama yaitu confirmation exploration inquiry. Yaitu metode ini melibatkan siswa dalam memahami materi dengan hasil akhir yang sudah diketahui. Siswa diberikan pertanyaan dan prosedur penyelesaian meskipun mereka sudah tahu jawabannya. Yang kedua itu struktur inquiry. Metode ini mirip dengan metode sebelumnya, tetapi peserta didik tidak mengetahui hasil akhirnya. Mereka diberikan pertanyaan,
dan prosedur penjelasan dan harus menemukan kesimpulannya sendiri dari data yang diperoleh. Dan siswa diajak menganalisis informasi, menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Yang ketiga itu guided inquiry. Dalam metode ini, pembelajaran dipantau oleh pendidik. Siswa diberikan masalah dan bebas memilih metode serta solusi. Mereka memiliki peran aktif dalam memilih materi, mengorganisasi data, dan menentukan pendekatan analisis. Yang keempat itu open atau free inquiry. Metode ini adalah puncak inquiry di mana siswa sepenuhnya bertanggung jawab atas pembelajaran. Mereka merumuskan masalah, menentukan metode, mengumpulkan dan menganalisis data serta menyusun kesimpulan secara sendiri. Selanjutnya itu sintak. Sintak model pembelajaran inquiry tidak absolut dan bervariasi menurut perspektif para ahli. Variasi ini menunjukkan fleksibilitas model dalam menyesuaikan diri dengan konteks pembelajaran. Hubungan antara fase dalam model bergantung pada situasi dan kebutuhan sehingga dapat diadaptasi sesuai tujuan dan karakteristik peserta didik. Adapun sintak menurut Depin 2024, sintak pembelajaran inquiry based learning yaitu yang pertama itu ada orientasi. Nah, tahap ini guru memperkenalkan topik atau masalah yang akan dipelajari dan membangkitkan minat siswa untuk mempelajarinya. Yang kedua itu merumuskan masalah. Di sini guru memfasilitasi siswa untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan. Yang ketiga itu merumuskan hipotesis. Di sini guru membimbing siswa mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan mengajukan pertanyaan yang mendorong mereka merumuskan jawaban sementara dan berbagai kemungkinan jawaban dari permasalahan. Yang keempat, pengumpulan data. Guru membimbing siswa dengan mengajukan pertanyaan yang mendorong mereka untuk berpikir dan mencari informasi yang diperlukan. Yang kelima itu ada menguji hipotesis. Guru membimbing siswa dalam menentukan jawaban yang sesuai dengan data informasi yang dikumpulkan. Dan yang keenam yaitu yang terakhir merumuskan kesimpulan. Di sini guru membimbing siswa mendeskripsikan temuan dari pengujian hipotesis dan menunjukkan data relevan untuk mencapai kesimpulan yang akurat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan suatu norma yang berlaku dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaannya tersebut terjadi interaksi antara guru dan peserta didik. Oleh karena itu, yaitu yang pertama, satu orientasi. Guru sebagai fasilitator merangsang pemikiran kritis siswa dengan membagikan kasus dalam pembelajaran deskriptif. Misalnya guru menggosok balon pada rambut dan bertanya mengapa rambut berdiri. Pertanyaan ini mendorong siswa untuk berpikir dan mencari jawabannya. Selanjutnya yang kedua, merumuskan masalah. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, merumuskan masalah adalah langkah penting. Guru sebagai fasilitator mendorong siswa mengeksplorasi fenomena dan merumuskan masalah sendiri. Ini melatih berpikir kritis, keterampilan analitis, dan mempersiapkan siswa untuk mengajukan hipotesis serta mencari solusi berdasarkan bukti. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, merumuskan masalah adalah langkah penting. Guru berperan sebagai fasilitator, membantu siswa mengidentifikasi dan memahami masalah melalui eksplorasi fenomena. Pendekatan ini melatih berpikir kritis dan keterampilan analitis, mempersiapkan siswa untuk mengajukan hipotesis dan mencari solusi berdasarkan bukti. Selanjutnya yang keempat, pengumpulan data. Guru menyediakan semua alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data seperti balon, sisir plastik, dan kertas kecil. Setelah itu, guru memberikan panduan sederhana untuk melakukan percobaan dan memastikan siswa memahami cara mencatat hasil pengamatan. Yang kelima, pengujian hipotesis. Dalam tahap menguji hipotesis, guru berperan sebagai fasilitator, membantu siswa menganalisis data yang dikumpulkan. Siswa mengevaluasi hipotesis mereka, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan berbasis bukti. Pendekatan ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam sains. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menarik kesimpulan dan menghubungkan hasil pengamatan dengan konsep yang dipelajari. Guru memastikan siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga hubungan antara percobaan dan konsep tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip reaksi. Prinsip reaksi merupakan suatu gambaran yang di mana seorang guru memandang, memperlakukan, dan merespon peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat aturan khusus dalam menggambarkan
berfokus pada kasus yang diberikan. Ia merespon pemikiran peserta didik dan membantu mereka mengidentifikasi informasi yang relevan saat mengalami kesulitan, serta menghubungkan dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan analitis peserta didik. Yang kedua, perumusan masalah. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, guru sebagai fasilitator membimbing siswa melalui pertanyaan yang memancing pemikiran dan rasa ingin tahu. Guru juga memantau kemajuan dan keterlibatan siswa untuk memastikan partisipasi aktif, terutama dalam kerja kelompok, sehingga dapat mengontrol pemahaman peserta didik secara efektif. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Guru membimbing siswa mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan mengajukan pertanyaan yang mendorong rumusan jawaban sementara. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, pengajuan hipotesis adalah langkah penting di mana guru membantu siswa merumuskan hipotesis melalui pertanyaan memancing dan mengarahkan mereka menjadi rumusan masalah. Yang keempat, mengumpulkan data. Guru membimbing siswa mengembangkan kemampuan hipotesis dengan mengajukan pertanyaan yang mendorong mereka merumuskan jawaban sementara atau perkiraan dari suatu masalah yang dikaji. Melalui pendekatan ini, siswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menemukan solusi, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mendalam. Yang kelima, menguji hipotesis. Guru membimbing siswa mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan mengajukan pertanyaan yang mendorong rumusan jawaban sementara. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, pengajuan hipotesis adalah langkah penting di mana guru membantu siswa merumuskan hipotesis melalui pertanyaan yang mengarahkan mereka pada solusi masalah. Selanjutnya, merumuskan masalah. Jika muncul berbagai kesimpulan, guru memberikan penguatan atau pembenaran kesimpulan. Guru tidak secara langsung mengatakan jawaban yang benar atau salah, tetapi mendorong peserta didik untuk berpikir lebih dalam memberikan pertanyaan atau petunjuk tambahan, sehingga nantinya peserta didik mampu meninjau kembali hasilnya dan menemukan kesimpulan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu sistem pendukung. Pembelajaran inquiry adalah pendekatan yang fokus pada penyelidikan, di mana peserta didik mencari informasi dan eksperimen untuk memahami masalah. Sistem pendukung penting untuk mendorong eksplorasi dan solusi. Dengan ini mencakup materi yang dirancang untuk berpikir kritis dan mandiri, serta penyediaan bahan ajar, RPP, LKPD, LMS, alat eksperimen, dan perangkat penilaian oleh guru. Selanjutnya yaitu dampak instruksional. Pembelajaran inquiry memberikan manfaat positif dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penelitian menunjukkan bahwa model ini lebih efektif dibandingkan yang lain, serta relevan dan mengembangkan keterampilan abad 21. Melalui pendekatan inquiry, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi dengan merumuskan pertanyaan dan melakukan investigasi, sehingga mereka dapat memahami permasalahan secara menyeluruh dan memberikan penjelasan mendalam. Selanjutnya yaitu dampak pengiring. Pembelajaran inquiry memiliki dampak positif terhadap sikap ilmiah dan keterampilan peserta didik. Sikap ini terbentuk melalui pembiasaan proses ilmiah yang mendorong rasa ingin tahu dan percaya diri. Dengan berpikir kritis dan mandiri dalam menyelesaikan masalah, peserta didik terbiasa menghadapi tantangan yang mendorong eksplorasi. Melalui pengalaman bereksperimen, mereka membangun keyakinan terhadap kemampuan dan analisis diri. Baiklah, saya kembali ke dan baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 1. Apakah dari teman-teman ada yang memberikan kritik dan saran? Model inquiry based learning ini dapat membantu siswa pada tantangan era 5.0. Nah, pada era 5.0 ini, model ini akan mengintegrasikan kecerdasan buatan AI, Internet of Things, dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga model inquiry based learning ini mendorong siswa untuk menggunakan sumber daya digital ini dalam mencari informasi, melakukan penelitian, dan mengolah data. Sekian jawaban dari kelompok kami kembalikan kepada Dita. Baik, terima kasih kepada kelompok PNSI. Saya dapat memahami dan
kembali kepada Ika. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.